Guten Morgen. Good morning. Yang ditunggu-tunggu. Kalian ngapain nungguin aku? Ada apa nungguin aku? Belum dinner. Ini aku lagi bingung mau makan apa ya. Lagi nonton YouTube kakak, notif langsung muncul. Baru live ya kak ya, baru mulai. Ada gosip C. Siapa yang bergosip? Kita itu tidak pernah. Kita itu tidak pernah menggosip ya. Udah makan gak C? Pertanyaan salah, udah makan belum gitu. Udah makan gak C? Malah masih sore sih di sini sih. Aku mau membahas sedikit tentang yang lagi hot ya guys. Sebenarnya aku nggak mau ikut campur sih tentang masalah Loli sama Nikita ya guys, karena itu di luar dari kapasitas aku ya. Itu masalah keluarga sebenarnya. Cuma kalian nggak ngerti kenapa bisa separah ini ya, sampai dikeluarin di kakak, asuransi, hak waris segala macam ya. Cicing sih teh. Tidak cicing susu teh mending aku juga masih itu. Iya. Halo. Susu. Iya, aku lihat si Loli ngamuk, sedih juga, kecewa juga mungkin ya. Cimonita, kemana-mana jangan lupa pakai Kimina ya guys. Aku bawa kemana-mana karena ini bisa traveling size banget. Kadang-kadang kan facial washnya yang paketan tuh besar gitu ya. Ini cuman berapa mili ya? 50 mili. Jadi traveling juga bisa, oke? Jadi barbar ini dipersembahi oleh Kiminui, Kimina Beauty. Ya. Rambutnya dipirang pink, ntar juga itu lagi kok luntur lagi. Kalau misalnya warna itu pasti balik lagi ke blonde. Isi titik D cair atau minyak Ci? Ini silikon sayang. Silikon bahan apa ya? Ya silikon lah. Rambut pendek aja kayak nanti kalau misalnya aku buka lagi rambut pendek, ya udahlah aku lagi menikmati rambut panjang. Kok kurusan banget ya ke Mbak Elia. How are you doing? Guys, aku itu ya yang kalian tahu ya. Aku kan beli asuransi ya. Kita ngomongin asuransi ya guys. sekalian ini. Jadi aku beli asuransi kesehatan, asuransi jiwa sih, asuransi jiwa buat orang tuaku ya, papaku sama mama tiriku ya, sama mamaku nggak usah punya asuransi jiwa. Dia di Amerika juga ya, udah ada sana, oke? Kok pinnya keluar? Ini aku beli Zurich kesehatan ya. Apa sih asuransi jiwa untuk orang tuaku di Indonesia, oke? Orang tuaku semua masih hidup ya.
Jadi aku kenapa aku beli asuransi kesehatan asuransi jiwa buat orang tuaku, karena kalau misalnya ada apa-apa keluargaku di sana nggak harus ribet, langsung ada penjamin gitu ya, buat nanti adik-adikku, buat keluargaku ya. Jadi aku nggak usah mikirin gitu, pusing nanti aduh duit besar gitu kan. Namanya orang kalau misalnya meninggal ada aja lah biaya ya kan. Jadi aku beli asuransi jiwa ke Mbak Elia itu Zurich ya, Zurich asuransi. Oke. Kok ada mama tiri, mami papi bisa? Iya, mami papiku cerai waktu aku udah kecil. Tante Melanie, how are you? Suaranya beda kadang. Iya, IG-nya lagi itu. Hari ini nerima temo nggak? Kita lihat dulu ya. Tadi sih ada yang mau datang sih. Aku itu nggak pernah jahat juga sama orang ya guys. Emang aku pernah jahat sama Nikita, aku pernah jahat sama Fitri? Enggak kan? Aku cuma mengklarifikasi aja, membuat statement yang benar. Jadi kalau misalnya kesannya jahat karena aku speak up, itu kan opini kalian kan. Aku cuma mengklarifikasi aja gitu loh. Karena kalian kaget kan, awal-awalnya aku yang dibully sama Nikita dan Fitri. Ujung-ujungnya faktanya sekarang mereka kebongkar sendiri kan, setoksik apa pertemanan mereka, karena si Fitri ini cuman memakai si Nikita untuk ketenaran, satu itu, dan kedua bisnis juga ya. Jadi nih tuh aku pin yang ini aja. Jadi si Fitri ini memakai semua orang ya, menggunakan waktu, menyempatkan keadaan ya, networking, sosial media ya, bisnis. Jadi kalau misalnya orang-orang kaget kenapa mereka berantem, karena ya udah nggak bisa diapa-apain lagi sama si Nikita. Si Nikita nggak bakal bisa diperes waktunya, udah nggak mau lagi si Nikita. Diperes hartanya udah nggak mau lagi, diperes tenaganya udah nggak mau lagi. Jadi sini kita yang udah off gitu, yang kayak yang udahlah gue udah kecewa sama lu, leave me alone gitu kan, just leave me alone gitu. Jilat terus Elia itu temen aku guys, jadi dia nggak ngejilat, dia ini temen aku, dia salah satu reseller Nikita Mirzani Jogja Solo ya. Bukan Solo atau Jogja sih kak? Jogja ya, aku lupa. Jadi aku kenal Mbak Elia itu dari Nikita Mirzani Skincare ya. Sampai detik ini aku bertemanan sama mereka. Jadi kalian bisa lihat gimana aku berhubungan sama orang-orang ya. Walaupun kita nggak bisnis bareng lagi atau satu grup skincare, tapi buat aku mereka itu ya tetap teman. Jogja ya, Jogja betul. Aku cerita dulu ya biar kalian ngerti kenapa masalahnya si Loli sama si Nikita ini sampai dikeluarin dari kakak, dikeluarin dari asuransi jiwa, dari kesehatan, terus warisan, sampai segitunya ya guys. Aku off comment dulu ya biar bisa aku fokus, oke? Alright, pagi-pagi udah pagi-pagi stop gibah, bye, aku blok aja. Aku nggak gibah sayang, aku ini mengasih informasi yang kalian nggak ngerti ya, oke? Nah aku off comment dulu biar aku fokus ya. Live barbar ini dipersembahi oleh
Kimina mau kulit glowing ya, kalian coba. Ini ada Night Advanced Lightener Skin ya. Terus facial washnya juga jangan lupa. Jadi kalian harus rutin. Kalau misalnya kalian mau kulit kalian kenyal, glowing, pakai Kimina. Harganya terjangkau, bisa lihat langsung di Shopee. Cus langsung ya. Oke. Iklannya udah dulu ya guys, di pinggir dulu Kimina ya. Jadi ini ya guys, ini informasi yang akurat yang aku dapat dari orang-orang di UK satu, dan kedua orang-orang yang terdekatnya Nikita ya. Jadi ini tuh sebenarnya masalah yang tertunda, masalah yang sudah lama ya, cuman baru ke-up di media dan terlalu banyak drama gitu loh. Bisa aja sebenarnya kalau misalnya ibu dan anak yang berselisih paham ya internal aja ya. Kenapa bisa sampai ke sosial media ya? Karena ada yang ngebakar guys ya. Jadi Loli itu emang anaknya emosional ya. Terus dia emang suka ngelawan, itu benar ya. Dia suka ya namanya anak-anak teenagers gitu, lagi mencari jati dirinya sendiri kan ya. Mungkin dulunya masih cari anak-anak teenagers itu cari perhatian aja sih, cari perhatian, cari kasih sayang, terus cari future-nya gitu ya. Future-nya tuh ya pasangan atau ya whatever lah ya. Hormon imbalance juga kan, namanya baru dapet, baru segala macem kan ya. Dan Nikita mungkin orangnya yang lagi terlalu sibuk dengan aktivitasnya dia. Secara nggak langsung kan dia dulu masih ada program TV ya kan, banyak gitu. Terus kehuru-haraannya dia ya kan, secara nggak langsung dia juga emotionally unstable juga, karena kan kalau kita huru-hara it takes toll in our body ya. Jadi badan kita tuh kadang-kadang nggak kurang tidur, karena kan kalau kita barbar kan pasti harus research juga, harus cari topik yang itu. Jadi nggak bisa sekalian barbar seenaknya itu, nggak bisa gitu guys. Jadi kalau misalnya dia berantem sama siapa-siapa, toh dia juga harus research dulu kan ya. Jadi dia menguras banyak waktu dan lupa gitu sama, bukan lupa sih ya, nggak punya banyak waktu buat anak-anaknya gitu kan ya. Terus tambah lagi dia baru broken hearted gitu kan, sama Kak Dipo, sama Kak Sajat gitu kan ya. Terus datanglah si Fitri ini, si ibu peri ini ya, Fitri Sahuteru. Jadi kesedot lagi attentionnya si Nikita kan, apa-apa sama Fitri gitu ya, hangout, jalan-jalan, ngegibah, ketemu network segala macam ya. Jadi kurang ujung-ujungnya Loli itu kurang perhatian sih guys ya. Namanya anak kecil, anak teenager ya, sekarang mungkin udah dewasa ya, masih bisa ada titik-titik mereka get back gitu loh ya. Kalau misalnya udah terlalu keluar batas, amit-amit itu hamil atau ngebangkang, kabur dari rumah, pasti ada solusinya untuk comeback gitu. At the end of the day itu masih ibu kandung kamu, masih punya adik-adik gitu ya, masih punya keluarga, om tante segala macam ya. Jadi masih bisa di repair hubungan keluarganya itu. Makanya kemarin-kemarin yang kalian dengar itu ceritanya Loli begini begitu, ada benernya ada enggaknya juga. Aku tidak mau membongkar aibnya Loli ya. Oke. Apa yang udah terjadi itu family business. Tapi sampai si Nikita memutuskan untuk menyekolahkan Loli ya guys di UK, itu berapa miliar loh ya. Nggak cuman 100-200 juta. 100-200 juta tuh cuman buat tempat tinggalnya aja ya, karena international school emang mahal, satu itu ya. Dan kedua biaya tinggal di sana, terus ya satu paket gitu, karena kan itu boarding school gitu kan. Dan beliin tiket si Anthony segala macam. Jadi sini kita bilang ya udahlah, gue juga punya rezeki, gue mau ngesekolahin anak gue biar mentor juga gitu. Sekolah anaknya sekolah di mana? Cambridge UK gitu kan ya. Jadi
menter gitu kan. Itu salah satunya yang disuruh sama si Fitri, karena si Fitri bilang ya udahlah Nick, apa nanti kan si Naira lebih tua dari lebih tua dari apa lebih tua dari si Loli kan, si Naira kan. Tuh anak gua nanti bakal sekolah di Kanada, biar lu menter, anak lu sekolahin dulu di UK. Sebenarnya nggak make sense sih buat high school di luar negeri tuh, karena ijazah SMA nggak kepake juga ya kan ya. Misalnya dia udah nggak mau ngelanjutin lagi sekolah SMA-nya, terus balik ke Indonesia, oh kamu lulusan apa? Oh lulusan Cambridge High School. Nggak dilihat juga. Kalau misalnya yang dilihat itu minimal nih D3-nya gitu kan, associate, atau enggak ya minimal S1 gitu. Di mana aku di Cambridge College gitu kan ya, College of University of Britain gitu ya. It sounds nice gitu. Kalau misalnya where did you go to school? Oh I just finished high school, SMA semea gitu ya, just high school. Jadi udah terlalu dengerin si Fitri, makanya nggak make sense. Harusnya dia finish dulu high schoolnya di Indonesia, baru college-nya di UK. Nah itu baru benar, step yang benar. Tapi mungkin awalnya dia mikir ya udahlah, yang penting menter dulu. Makanya yang kemarin flashback waktu si Loli lagi ngebangkang segala macam kan nggak diumbar kan sama Nikita kan, nggak diumbar juga si Loli gimana dikip loh itu ya, si Loli gimana itu dikip sama Nikita. Baru diumbar-umbarnya sama Nikita itu karena dia kecewa, udah uangnya kepake juga, udah dia anaknya jauh juga, udah mah nggak bisa kekontrol juga, karena kan secara nggak langsung sini kita udah ngasih duit ke si Loli untuk pergi ke UK. Jadi si Loli udah ada pegangan di UK, udah ada sekolahnya juga, walaupun semester kedepannya dia nggak dibayar juga, masih nggak dilanjutin dibayar sama si Nikita ya. Jadi si Loli di sisi yang bingung juga gitu loh, mau pulang takut nanti dimarahin mamahnya, nanti dikerem lagi. Jadi it happen guys. Jadi si Loli itu kalau misalnya di rumahnya itu emang dikerem ya, nggak boleh makannya dijaga segala macam. Jadi really controlling juga sih. Jadi dia dapat a little taste of freedom, makanya dia bilang now I am an adult, dia bilang gitu kan, udah beranjak dewasa, dia mau memutuskan stay di UK ya kan, kemarin bilang gitu, dia mau kerja segala macam. Tapi visanya tuh nggak bisa overstay karena visanya visa student ya, visa studentnya itu sampai tahun depan. Jadi tahun depan itu dia harus pulang. Kalau dia overstay ya, sebenarnya bisa aja dia stay di situ jadi illegal immigrant ya, dia minta nanti perlindungan segala macam. Tapi ribet karena awalnya dia visa student terus mau overstay. Ya salah satu jalannya antara hire lawyer ya, atau enggak ya kawin sama warga negara sana, dan itu juga prosesnya panjang. Jadi makanya kemarin dia bilang aku mau ke Indonesia, mau cari apartemen in Jaksel, aku nggak mau di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta I don't want. Aku mau cari apartemen yang murah di Jaksel. Umur segitu udah bisa kepikiran kayak gitu loh guys ya. So you can see that dia punya kepribadiannya sendiri dan udah punya mindset sendiri gitu loh. Kan kalau misalnya orang sederhana nih ya, yang biasanya ya udahlah nanti aku ngekos aja pulang ke Indonesia atau gimana, atau ya minta maaf sama ibuku, kalau misalnya ibuku masih marah ya udahlah aku ke omku dulu, ke tante gue dulu, atau kemana gitu kan ya, bisa gitu kan. Nih kita nggak punya tante, si Loli nggak punya tante ya, karena sini kita ceweknya sendiri. Tapi kan itu nggak yang dia lakukan. Dia malah bilangnya aku kerja di sini, aku dapat TikTok shop gitu, TikTok gift, terus dia bilang ada endorsan juga. Terus dia bilang pengeluarannya dia di UK itu 150 pound. Doesn't make sense sih, cuman ya udahlah ya.
Karena kan dia bilang itu apartemennya sendiri kan, bayar apa private kan, nggak dapat dari pemerintah kan. Ya harusnya itu dihitung dong berapa pengeluaran dia untuk bayar apartemen itu. Dia nggak ngitung itu, dia cuma bilang ya makan segala macam, aku nggak keluar rumah 150 pound. Ya bisa aja kalau ngirit-ngirit kan, toh dia makannya cuma roti telur nasi kalau nggak salah. Aku lihat nggak ada yang kayak yang salmon chicken, ya jarang lah ya kan gitu kan, kebanyakan roti. Itu save money sih ya. Aku bisa ngomong gitu karena aku aja bawa rice cooker kemana-mana ya, tuh aku masak nasi untuk menghemat, walaupun ya aku sehari bisa menghasilkan berapa karena emang aku udah terbiasa mengirit ya guys. Oke, lanjut ke kenapa sih Nikita sampai ngomong dia mengeluarkan anaknya dari kakak, dari segala macam. Kalian logiknya ya guys. Si siapa si Loli mau di kakak, mau si Nikita juga belum sekarat mau mati gitu loh, sampai dia mengucap dia mau sudah mengeluarkan dari hak waris segala macam. Terlalu overstatement sih sebenarnya, bukan overstatement ya, terlalu lebay sih ya. Secara nggak langsung dia itu masih anaknya Nikita mau gimana pun, tapi dia geram karena selama ini dia tahu guys, Loli itu nggak pulang dari UK disupport sama Fitri ya. Satu Fitri ya, kedua pemerintahan UK. Jadi dia, karena kan si Loli masih di bawah umur kan, jadi ada boarding home gitu buat anak-anak yang nggak punya tempat tinggal ya. Dan ketiga si Jack, ada namanya Jack Raj ya, dia itu pernah tinggal di UK dan dia yang bilang ya udah, if you need anything I will be there. Dan yang keempat si Anthony ya, jadi yang support sistemnya dia itu Jack Raj, Fitri Sahuteru sama Anthony Dedola ya kan. Makanya dia si Loli sampai ganti nama kan, Loli Elsan Laura Dedola, nggak ada Naserunya ya kan. Kemana ada Mawardi? Karena kayaknya kemarin nggak ada Mawardinya, dia pakai nama bapaknya deh kalau nggak salah ya kan, Naseru ya kan. Bikin statement kayak gitu kayak yang tektokan gitu. Sini kita bilang ya gue ngeluarin dari kakak, terus si Loli ya gue happy kok gue dikeluarin dari kakak, toxic family segala macam. Itu statement toxic family, dakjal. Kalian bisa lihat dari mana? Dari Fitri guys. Anak umur 17 tahun ngomong dakjal, ngomong apa? Itu dari bisik-bisikan setan dari Fitri. Karena Fitri kan nggak bisa ngebalas Nikita secara belang-belang kan, one on one dia nggak bisa, pasti kalah karena followernya Nikita itu nge-follow Fitri, makanya sampai Fitri punya 1,5 juta follower ya kan. Secara nggak langsung itu followernya Nikita. Kalau Fitri mengeluarkan statement kalau iya aku itu bermusuhan sama Nikita, kebayang nggak guys gondoknya netizen yang memfollow si Fitri dari Nikita ya kan. Jadi sekarang itu senjatanya Fitri adalah Loli. Makanya sampai Loli mengeluarkan statement netizen dakjal, aku keluar dari keluarga toksik segala macam. Hey, 17 years old nggak sampai kepikiran ke sana juga. Walaupun dia kesepian, sedih ya. Mamahnya mengeluarkan dia dari kakak segala macam. Bahasa-bahasa yang Loli itu sampaikan itu dari Fitri guys. Kalian bisa lihat deh, Fitri kalau misalnya kemana-mana itu kalian bisa lihat deh, karena secara nggak langsung kan pasti si Loli curhatnya ya sama Fitri juga biar dapat duit kan, ngejual story gitu kan. Tante Bu Fit, ini gimana dong, aku kan sekarang di UK, bentar lagi harus pulang ke Indo nih karena visa aku udah mau expire, udah mau habis. Gimana dong? Ya udah pulang aja sayang, nanti kita cari apartemen atau enggak. Tapi Fitri juga pintar, dia nggak mau si Loli nginep di rumahnya dia atau gimana kan. Secara nggak langsung dia berarti mengkasih statement clear ya bahwa si Loli ini lagi disupport sama Fitri. Enggak, makanya dia ya udah tante support kamu silent aja ya, kamu
kamu harus stand up for yourself. Kamu udah besar, kamu juga nggak boleh diinjek-injek sama ibu kamu sendiri. Makanya kamu harus speak up. Kamu bilang keluargamu juga di toxic environment. Karena si Fitri kan secara nggak langsung sekarang karakternya lagi hancur kan, ya kan? Awalnya ibu peri, awalnya penolong Nikita. Sekarang kebongkar aibnya bahwa Fitri ini adalah salah satu yang ngejahatin Niki, yang menjarain Niki, yang menguras hartanya Niki, yang memutuskan tali silaturahmi ibu dan anak, dan yang mengadu domba si Tony dan si Nikita. Aku nggak bilang Nikita juga nggak ada partake-nya ya, Nikita juga, tapi yang kalau ada api sedikit terus dikasih bensin, ya apinya jadinya besar ya kan. Dan Fitri tahu titik kelemahannya Nikita adalah emosinya dia. Kalau dia lagi marah, lagi sedih atau apa, dibakar-bakar ya makin kebakar ya guys. Makanya sekarang si Fitri ini salah satu senjata yang dia bisa pakai adalah Loli. Karena kalau misalnya dia speak up, dia kalah sama netizen. Tapi kalau misalnya Loli sama Nikita berantem, jadi orang lupa kan, orang lupa bahwa yang bikin ini terjadi semua itu adalah Fitri, guys, ya. Jejak digital flashback ya guys. Aku fast forward aja ya. Nikita dipenjara sama Kadito Mahendra gara-gara Fitri, karena Nindi Ayunda itu adalah temannya Fitri. Ya, kalian udah make sense. Kalau mau detail nanti lihat di YouTube aja. Nikita putus sama Anthony gara-gara Fitri, karena Fitri kurang waktu pertemanan. Karena kalau misalnya si Nikita bucin itu ya suka, jadi diputusin, suruh putus. Terus waktu Nikita di penjara, dia bilang sama Nikita, lu kalau mau keluar lu harus bayar se-M. Udah dimasukin, ya bentar lagi kurang duitnya 500. Udah mau keluar nih 500 lagi. Ya ini suratnya udah mau keluar, cuman lu kayaknya harus gongin 2 miliar gitu loh. Jadi total hampir 4 miliar loh guys. Si Nikita sampai mau keluar dari itu, karena kan Nikita tahu dia nggak salah, UU ITE dimasukinnya juga sama si Kadito. Pasti ini ada ikut campurnya Fitri juga nih. Makanya kenapa si Fitri waktu si Nikita dimasukin penjara, dia lagi di luar negeri kan, seolah-olah ya aku lagi di Korea, aku nggak bisa bantu Nikita. Dia tahu Nikita mau ditangkap guys, dia tahu. Cuman ya si Fitri bilang, biar aja lu ngerasain ya apa di penjara, biar lu butuh sama gua. Ya kan, secara nggak langsung kalau misalnya media kan nanyanya ke Fitri kan, kak gimana kan Nikita kan, kau mau Nikita. Jadi orang-orang taunya Fitri itu pahlawannya Nikita. Dia itu yang ngejeblosin Nikita ke penjara, dia guys. Kalau misalnya ya Kadito marah-marah sama Nikita, ya itu penyebabnya. Tapi akibat awalnya kan gara-gara si Fitri yang ngenalin, si Fitri ngenalin Nindi ya kan waktu itu. Dan si Fitri yang ngenalin si Nikita sama Askara di penjara. Jadi yang dalangnya itu emang Fitri. Cuma kalian kan sebagai netizen nggak tahu ceritanya, karena ini terlalu internal guys. Aku tahu informasi ini karena orang-orang di sekitarnya Fitri udah enek banget sama Fitri ya. Pertemanannya dia yang fake, pertemanannya dia yang ajis manfaat, yang si Fitri ini ujung-ujungnya pakai uang mereka terus bilang, oh iya ya bisnisnya nggak jalan ya, maaf ya kayak salonnya kan bilang, iya ini salon nggak laku. Itu tuh orang-orang sekitar yang udah menanam saham di situ udah gerem banget, cuman nggak bisa speak up juga karena itu uang haram, jadi uang korupsi ya guys. Mau diputerin terus dia bilang, ya udah kita bikin salon aja, bikin skincare segala macem. Jadi yang investor itu udah gerem, nggak laku salonnya. Dikiranya kan ada Nikita, ada Fitri menter gitu kan ya, artis-artis nanti kepada BSD. Jauh guys, tempatnya nggak ada yang mau juga. Banyak salon-salon yang lebih bagus dari situ. Satu, parkirannya susah juga karena harus di underground, naik ke itunya ribet. Dan ketiga, siapa sih yang mau ke BTTH tutut gitu kan ya? Orang nggak tahu juga salon BTTH tutut gitu kan, nggak ngerti itu salon, orang nggak kepikiran juga beauty head tutut gitu kan. Jadi yang invest ini ya orang
orang kaya banget yang uangnya nggak halal juga, cuman menitipkan ke si Fitri. Dia gerem juga nggak bisa speak up karena itu duit haram, ya kan? Dia nggak bisa narik juga karena udah modalnya terlalu banyak juga, ya guys. Jadi kalau misalnya dia bilang, oh ini bisnis iseng-iseng, karena orang nggak bisa orang yang invest juga nggak bisa speak up tentang bisnis itu karena duit haram, ya. Jadi kalau misalnya kalian sekarang itu kalian gencarkan KPK karena ketua KPK lagi itu ya, lagi dipantau ya, kan nggak sih, ya. Ya semoga ini ada impactnya juga ya. Natasha Endar ya, Amelia, terus Fitri, terus Agung Sugama ya. Semua yang berhubungan bisnis sama Fitri harus dicek guys ya, karena itu ada aliran-aliran dana koruptor ya, pencucian uang. Di sana ada aset-aset kayak Birkin, kayak jam AP ya, ada rumah-rumah. Paling gampang itu perumahan guys, karena modalnya kecil ya. Kalian itu cuma tinggal beli tanahnya aja, terus nanti kalian pembangunan nggak usah dari bank, kan uang developer, ngomong susah mah, uang developer. Jadi mereka nggak pakai uang bank. Dari uang situlah uang pencucian uang. Nanti kan kalau misalnya yang pembeli itu antara cash atau enggak dari bank kan. Jadi pencairan dari bank. Nah, itu jadi uang halal ya. Jadi si Fitri itu menjual konsep salon. Salon kan pencucian uangnya gampang juga karena seolah-olah bisnis itu bisnis legit yang ada pengeluarannya, ada pemasukannya. Jadi PT rekeningnya ada seolah-olah misalnya nih ya, sekarang omsetnya sehari 5 juta, tapi dia masukin aja sehari 50 juta, sehari 20 juta, berapa. Kan nggak ada yang ngecek juga, bisa dia bilang, oh ya ini bisnis cash gitu kan. Perpajakan jadi dia nggak masalah bayar pajak. Yang penting dari uang kotor bisa jadi uang masuk ke bank kan, karena uang cash itu nggak bisa masuk ke bank guys. Ya, kalau misalnya lebih dari 100 juta, 200 juta, dia ditanya ini dari mana gitu ya. Orang ngeflag. Kalau PT ada yang benar-benar ada legit bisnisnya yang bisa di-track, dan NPWP, perpajakan juga bilang, oh iya ya ada bisnisnya, ada skincare, ada apa gitu kan. Jadi nggak ditanya-tanya, toh juga ntar ujung-ujungnya si kepala kepala perpajakannya juga ntar dapat komisi juga sih ya. Ya udahlah Pak, pajaknya nggak usah mahal-mahal nih, mending aku kasih ke Bapak aja, pajaknya nanti dikecilin ya Pak gitu loh. Ya, jadi permainannya Fitri itu buat semua orang yang belum tahu ya, dia cari kesempatan dalam kesempitan ya. Dulu dia deketin Ola, deketin Kalina, deketin si Femi Permatasari, nggak ada duit semua ya. Ya mereka pelit sih sama si Fitri, makanya si Fitri ngejualin mereka ke laki-laki yang bisnismen gitu ya. Si Koko ini single deh ya, ini aku punya temen kok gitu. Jadi ala-ala dikenalin, jadi ani-ani berkelas network gitu loh ya, networking. Bukan ani-ani 2 jam boleh lah kok 100 juta, enggak gitu ya. Jadi ani-ani tukeran saham gitu kan ya. Ya udah nanti kita bisnis bareng gitu ya. Namanya laki-laki yang udah banyak duit, kepikiran punya simpenan artis, cucok juga dong ya nggak sih, digandeng sama artis, egonya laki-laki tinggi kan. Dan Fitri itu makanya semua artis dan semua cewek-cewek yang dideketin sama Fitri itu ntar ujung-ujungnya dijual gerak ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat ntar itu ani-anian guys, cuman nggak bertarif gitu loh. Kalau bertarif kan malu, negosiasinya dia lewat kok mau coba itu 20 juta sejam, itu kan nggak mungkin gitu juga. Ini kok aku ada temanku, kok pasti tahu lah ini siapa lah ya kan. Ini temanku artis loh, dia single loh, boleh lah dicoba, boleh kenalan kok ya, walaupun si Kokonya punya istri gitu ya. Nggak masalah kok, karena kan
ya nggak munafik lah, namanya laki-laki butuh butuh satu perhatian juga ya kan, satu kedua kasih sayang, ketiga ya cerot gitu kan, ujung-ujungnya perlu cerot. Kalau misalnya ya ini maaf ya, eh, om-om gitu ya, koko-koko yang udah kawinannya 5 tahun, 20 tahun, 30 tahun, nggak mungkin si istrinya mau ngasih pelayanan servis memuaskan ya kan. Namanya laki-laki punya duit, punya kuasa, punya punya apa, freedom, iya jajan, apalagi ketemunya sama Fitri ya kan, ya fair-fair aja. Aku juga sebenarnya nggak mau bongkar-bongkar siapa-siapa aja sih, banyak, cuman ya kalian bisa lihat lah, semua orang-orang yang 90% yang apa di up sama Fitri ya, kayak si siapa, kayak si Amelia Natadipura, dia itu dijodohin sama sama siapa, si Dadi itu udah punya istri guys, cuma kecantol aja sama si Amel. Tapi kalau si Amel perlu si Dadi karena instansi kan, jadi secara nggak langsung nanti dia jualan berliannya, jualan ini ono sama ibu-ibu Bayangkari ya, ibu-ibu pejabat segala macam. Jadi kan aku ini istrinya aku itu ibu Bayangkari loh, lihat dong. Habis gitu kan ibu-ibu pada menter kan, beli dong berliannya 2 karat 5 karat, itu invest, nanti kalau misalnya mau dijual lagi nanti kena potong ya. Jadi duitnya Amel tuh duit haram semua guys ya, duit koruptor semua itu. Jadi kalau misalnya nih ya, kalian beli diamond 5 karat misalnya 1 M, masuk nih duitnya, kan si Amel secara nggak langsung dia penjual berlian kan, itu legit kan, ada penjual, ada bisnisnya ya kan, masuklah ke Amel uangnya. Nanti kalau misalnya si ibunya perlu uangnya lagi, barangnya diambil, uangnya si Amel udah dipotong 25%. Kebayang nggak guys? Kalau 5 miliar 25%-nya berapa? 1 M ya? 1 M lebih ya? 1 M 250 juta. Itu kalau satu transaksi guys ya. Makanya mereka sosialitanya artis-artis, ibu-ibu sosialita, karena mereka tahu itu apa, apalagi yang kalau sosialita bisnismen kebanyakan nggak korupsi ya, karena mereka perpajakan udah clear. Cuman yang korupsi itu kebanyakan instansi ya, apa terus KPK itu udah pasti, karena mereka yang bikin apa, hukumnya siapa? KPK. Yang menegakkan hukumannya siapa? Polisi. Ya itu mainan aja berdua ya. Nih di sini korupsi, ya udahlah uangnya bagi-bagi aja lah kita gitu kan, lu dapet, gua dapet, ya kita diam-diam aja lah gitu kan. Nanti besok kita pilih ketua KPK-nya siapa, ya nanti dibagi-bagi gitu. Jadi itu guys, namanya apa ya, kita punya duit, ya lu kenyang, gua kenyang, kenyang, semua pada kenyang gitu loh, semua dapat kebagian, semua dapat icip-icipannya. Yang penting jangan satu nanti nuduh, nggak bisa juga sih ya, namanya bisnis ya guys, namanya kerja gitu kan. Kalian bisa cek gaji presiden berapa sih, gaji DPR berapa sih, gaji ketua KPK berapa sih, gaji instansi berapa sih. Tapi menter kan, mobilnya Alphard, istrinya pakai Birkin 2 miliar, pakai jam Patek gitu ya, 5 miliar, 10 miliar. Ada kayak begitu guys. Ya. Jadi ini yang terjadi sama dunia Indonesia sekarang, lagi gemper nih guys. Kalian lihat deh berita-beritanya, petinggi-petinggi KPK lagi dibersih-bersihin tuh ya. Dan kenapa Fitri ini menter? Karena dia tahu salah satunya ya. Jadi dia kayak yang gue nggak takut, panggil aja KPK, panggil aja bandar itu, karena bisnis, dia udah networking sama orang-orang itu, masa kebal ya. Ya semoga ini pemilu sekarang ya dapat pemimpin yang ya lebih terbuka gitu ya, lebih positif ke masyarakat, jangan ke kantong sendiri ya. Siapapun calegnya, siapapun kandidatnya, ujung-ujungnya yang punya partai yang punya partai siapa? Ya koruptor juga. Ya. Jadi yang di sekarang lagi caleg-caleg ya, yang
lagi dicontoh-contoh beberapa orang itu cuman pion-pionnya aja, di belakangnya siapa, di belakangnya itu siapa ya. Tapi nggak usah terlalu jauh lah, aku juga nggak mau bahas politik ya. Jadi kalian kalau mau tahu ya inilah kehidupan artis, kehidupan sosial media, kehidupan kehidupan orang-orang yang menter-menter, nggak seperti yang kalian lihat saya ya. Wah, hebat ya Kak Fitri ya, pengusaha, penipu ya, dia nipu banyak orang. Karena kalau misalnya orang-orang yang benar-benar pengusaha sukses dan kaya, nggak mungkin menter-menter ngomongin orang sampah gitu. Gue ini nggak level ngomongin lu geng sampah, dajal gitu kan ya. Terus mamer beliannya gitu kan. Nih lu nggak lihat ya, belian gue banyak nih ya. Nggak ada seberapanya dengan harta lu gitu kan. Nggak mungkin orang kaya begitu. Nggak. Gue tahu orang yang banyak triliunan ya guys, yang hartanya nggak berseri gitu. Gaya hidupnya nggak begitu, malah lebih humble gitu ya, pakai Honda CR-V, pakai celana pendek, pakai kaos biasa, karena mereka nggak mau orang tahu dia punya duit, nggak mau. Ya, justru orang-orang yang hartanya nanggung gitu ya, show off, pembuktian bahwa ini guys, aku tuh punya berlian, aku tuh punya jam, aku ini punya itu. Orang kaya itu nggak mau ngasih tahu dia punya jam, nggak mau menter-menter. Dia belinya aset, belinya tanah hektaran, belinya pulau, belinya aset di luar negeri. Karena cari keamanan. Kalau suatu saat nanti ini ada Indonesia lockdown atau Indonesia ini nanti ada krismon lagi, they have asset somewhere else, biasanya di Singapura ya, di Amerika, di Australia ya. Mereka menyebarkan aset mereka, nggak mungkin cuma di Indonesia. Aku ini rumahnya di Kaju Park loh, sama Nava Park loh, sama di Golf. Kalau orang kaya tuh nggak ngomong gitu. Rumahnya biasa, kelihatan biasa. Belakangnya gede gitu ya guys. Nggak usah pamer-pamer. Orang kaya itu nggak ada yang pamer-pamer. Nggak ada. Mereka takut tetangga sirik gitu kan ya. Keluar apart, masuk apart. Uang triliunan. Nggak hati kalian deg-degan kalau misalnya orang tahu duit kalian triliunan. Nggak dirampok, nggak anak kalian nanti diculik terus. HP-nya muncrat. Minum dulu ya. Kedamaian dan rasa nyaman itu nggak bisa dibeli ya guys. Oke. Aku turn on comment. Siapa tahu ada orang yang nggak ada orang yang mau bertanya-tanya. Oke. Dan aku nggak live juga, nggak mau terlalu deep juga. Kadang-kadang netizen jadi pembahasannya terlalu dalam. Alemong. Suka ya kan? Jadi sekarang yang kalian lihat di sosial media 50% palsu saya ya. Birkin tuh buat orang-orang pemula ya guys. Orang-orang yang kayaknya nanggung gitu ya. Dia pengen show off. Misalnya dia asetnya cuma 10 miliar. Dia beli Birkinnya 200-300 juta. Ya kan? Yang lainnya palsu, say. Dia benar punya rumah. Tapi rumah itu digadein. Jadi, misalnya ya, dia punya kan sekarang kita hitung asetnya Fitri ya guys. Kalian kan nanya, seberapa kaya sih Fitri gitu kan ya. Kita hitung hartanya Fitri ya. Dia punya rumah di Kaju Park di BSD itu kisaran 5 miliar katanya. Nava Park BSD juga itu kisaran 12 miliar yang aku lihat di itu ya. Jadi 17 miliar ya kan. Terus yang di golf tanahnya katanya 100 miliar cenah. Di golf 100 miliar cenah tanahnya doang. Jadi semua aset-asetnya dia kalau di total kan 100
130-an lah kita hitung ya guys. Tapi itu dia nggak bayar cash juga, dia ngagunin ke bank ya. Dia agunin ke apa? Dia cicil ke bank. Iya, asetnya total 130 miliar. Kita bilang iyahin aja lah ya. Dia punya 130 miliar aset. Tapi yang dia cicil itu baru setahun 2 tahun gitu loh. Ngerti nggak sih? Jadi nggak asetnya dia juga 130 miliar. Dia paling aset-asetnya ya, cash kerasnya yang dia punya, yang dia puterin itu paling 20 sampai 30 M guys. Ya. 20 sampai 30 M karena gua tahu harta gono-goninya Cirina dia dapat 5 miliar lebih ya, karena dia jual aset ini ono kucrut ya. Dia punya modal itu. Si Fitri juga baru dapat tender ya. Tapi kalau tender gitu juga uangnya macet guys ya. Kalau misalnya ada pengadaan Chevron, pengadaan itu nggak cash keras juga. Jadi ada kontrak misalnya pengerjaannya 60 miliar. Paling profitnya se-M 2M. Tapi kan berjalan gitu loh guys ya. Jadi nggak ada kerjaan yang bisa menghasilkan se-M 2M dengan secepat itu. Logikanya perumahannya dia ya, kita makan dia bilang aku ini apa owner of Naira Residence cina ya. Oke. Dia punya kemarin dia bilang apa 50 unit Naira Residence berapa unit? Bilanglah 100 unit lah, kita menter aja ya. Naira Residence yang pertama 100 unit. Ya kan? 100 unit. Kalau laku semua kita pukul rata aja 2 miliar ya kan. Berarti dia ada 200 miliar ya kan. 200 miliar. Pembangunannya kira-kira 40-50% ya guys. Sama bayar pajak segala macam. Jadi 50 miliar itu profitnya. Profitnya 50 miliar kalau itu apa laku semua ya. Itu belum dipotong sama kerjasama sama si Agung Sugama ya. Gitu ya kan. Terus kontraktor lainnya. Terus kan uang itu nanti dia pindahin lagi kan ke Naira Residence 2 kan. Misalnya tanah Naira Residence 2 kan itu jauh kan. Bilanglah 50 miliar lah ya. Aku nggak tahu harganya berapa. 50 miliar. Di DP-in doang guys 10%. Ya. Itu tanah cuma di DP-in doang 10%. Jadi kontrak kerja sama misalnya developer atau yang punya tanah, misalnya punya Pak Haji siapa gitu, dia DP-in itu tanah 10%. Ini tanda jadi. Nanti kalau misalnya itu konsepnya jadi dan apa perumahannya udah jadi, nanti Pak Haji ini dapat fee, dapat bagi hasil gitu loh. Tapi kan daripada si Pak Haji ini rumah tanahnya nggak laku, jadi udah di DP-in dulu misalnya 5 miliar ya guys. Nah sisanya nanti pas udah pembangunan, udah penjualan, nah si Pak Haji baru dapat lagi gitu loh. Tapi kan si Fitri dapat menter kan, dapat menter. Oh, gue ini yang punya perumahan, gue ini owner gitu kan. Yang apa? Mirror di Bali. Mirror di Bali itu sahamnya Cirina, bukan sahamnya dia. Jadi kalau misalnya orang-orang yang bilang Fitri ini apa orang kaya, yang tahu keuangannya Fitri kan Kak Puji, Mami Rita, karena dia tahu dia dari lahir gitu loh. Kayak aku nih ya, yang tahu aku punya harta berapa itu ya keluarga aku, karena dia tahu aku kawin sama siapa, punya harta di mana, saham ya. Kalau saham nggak, orang nggak bisa lihat ya. Tapi kan mereka tahu gue punya rumah di mana dulu. Gue tahu, mereka tahu mantan suami gue siapa dulu. Mereka tahu gue sekolah di mana dulu, ya kan? Nggak bisa dipungkiri kecuali si Fitri tiba-tiba dapat togel gitu ya, 2 triliun. Nah, itu keren. Logika guys. Orang sekarang, zaman sekarang ya, yang kaya-kaya itu makin pelit. Karena mereka tahu cara apa dapetin duit itu susah. Ada cowok cak. Ya. Jadi sekarang-kadang kalau misalnya di sosial media bilang Fitri menter. Tapi bukan hasil dia jadi parah sendiri. Ceritanya dia kerja di bank, terus punya belajar tender, belajar pengadaan jalan,
Terus punya tower cenanya, tower Telkom punya dia, tinggal sinyal dimatiin cenah gitu kan. Punya perumahan enggak, kalian bisa cek sendiri. Ya, Yubrik Mahat. Nggak pelit, nggak kayak saya, bener. Ya, jadi kalau misalnya kalian menter-menter, nanti aku kasih ini, kasih itu, cuma di sosmed aja. Coba kemarin katanya kan dia pernah bilang, aku mau kasih giveaway 10 juta ya guys, kalau misalnya Dito Mahendra datang dan ketangkep. Ada netizennya dia dapat 10 juta. Ada nggak netizennya dia yang dapat 10 juta dari dia? FS mah bukan pengusaha, kantor aja sepi. Iya, tapi dia pinter guys, karena kan dulu orang-orang liatnya, oh aku mau bisnis bareng, aku punya uang haram, aku mau puterin. Karena kan orang-orang pengennya dari duit haram itu dia bingung mau diapain, ya kan. Lebih gampang nanti ketemu orang, ya kamu punya modal berapa? 50 M, nanti sama aku diputerin ya uangnya ya, lewat perumahan. Itu mah jamin, kalau perumahan mah nggak bakal rugi ya. Kita beli tanahnya aja, DP-in 10 M, nanti kan itu ada sisa uangnya, nanti uangnya sama aku diputerin buat pembangunan, buat nanti pengelolaan ya. Nanti kita profit ya 20% lah, 20% lah ya dari penjualan. Oke? Yang penting kan duitnya halal. $10 juta maksudnya dibagi ke berapa orang? Coba ada yang dapat nggak? Kenapa keteknya merah? Ini bekas jahitan sayang. Iya, dia pinter ngomong supaya orang tertarik. Nikita Mirzani aja ditipu guys sama dia. Kalian lihat deh, dengar deh. Orang terdekat nih ya, orang yang udah kebiasaannya bohong ya. Ini aku camkan ya. Siapapun yang udah kebiasaannya bohong dengan level apapun ya. Aduh, aku lagi minum Coca-Cola nih guys, kalian mau nggak Coca-Cola? Sesimpel ini ya. Besok-besoknya lagi, ini aku minum Jack Daniel loh ya, menter loh, ini harganya 5 juta loh. Besoknya lagi, aku lagi, ini champagne limited edition, ini harganya 1 miliar ya. Kamu nggak bisa minum ini, nggak bisa, bukan level aku. Jadi udah kebiasaan berbohong, tabiat gitu. Jadi apa? Ya jadi kebiasaan, jadi habit. Ya. Ini kalau misalnya kalian lihat itu, ya berbohong itu nanti ujung-ujungnya kayak begini kan, ketahuan detailnya, ketahuan bohongnya. Jadi mereka udah nggak malu sih, karena mereka udah tahu konsekuensinya. Mereka nggak peduli juga, yang penting duit di rekening mereka nggak menipis, ya kan. Berarti FS setipe sama, ya bener. Loli lama-lama kata-katanya sama kayak FS, ya kan, bilang dajjal, toxic gitu kan. Niki ditipu kenapa? Dia disuruh beli rumah Naira Residence ya, dia dapat endorsean apa gitu. Nik, lu invest aja di sini Naira Residence, nanti harganya naik kok, nggak bakal rugi. Dibelilah, cuma dapat diskon 15 juta guys. Sini kita cuma dapat 15 juta diskon, bukannya dikasih gratis, dikasih 1 unit, enggak. NM sama FS kayaan siapa? Kayaan Fitri. Kalau nih kita itu kita hitung asetnya dia ya. Rumahnya kan katanya 10 M, tapi kan dia baru cicil 3 miliaran.
3 tahunan ya kan, ya paling DP juga dibantu Fitri, bukan dibantu Fitri, gue nggak tahu lah siapa yang DP ya, gue kalau nggak tahu ntar gue fitnah. Kayaknya rumah itu 3-4 tahunan ya, cicilannya berapa, tapi udah naik kan, berarti harganya dia paling udah profit 5 miliaran gitu rumah itu kalau misalnya bisa dijual ya guys. Mobil nyicil juga Alphard kan, paling ya plus minus 300-400. Range Rover juga paling DP 10%, itu mahal sih Range Rover, 3 miliar lebih kan, tapi kayaknya bekas deh itu Range Rovernya ya, berarti harganya 2 miliaran. Dia DP misalnya 500 juta, cicilan 60 juta juga bisa itu Range Rover ya. Jam tangan segala macam gua nggak tahu real enggaknya. Tas mungkin dia ada satu yang real ya, yang kroko cenah, yang lain-lainnya bekas-bekas. Ya hitung-hitung kalau misalnya dia cash gitu ya, paling 5 sampai 10 M lah itunya ya kan, 5 M rumahnya. Harta yang lain ya endorsan, kerjaan. Bennings Clinic sih yang keren, Bennings Clinic dia jadi brand ambassador Bennings Clinic, dia dibayar besar itu. Ya udahlah guys, kalian nggak usah kalau dipercaya nggak percaya, it's up to you. Kalian juga nggak usah dengerin gue. Kalian datang ke sini, gue lagi ngebahas hartanya mereka kan, aku bilang estimasi ya kan. Kalian tadi kan nanya kekayaan siapa, kekayaan FS atau NM? Kekayaan FS. Yang nggak percaya out aja, nggak, kalian juga harus percaya sama aku kan. Ini aku bilang estimasi, aku bukan kantor NPWP perpajakan juga. Kenapa banyak oknum artis yang jualan C? Karena kan kalau artis ini on air dan off airnya nih ya, aku kasih kalian tahu ya. On airnya itu kalau misalnya kalian lihat artis-artis di dalam TV, satu episode itu paling cuma 5 juta 10 juta ya. Itu udah menter ya guys, 5 juta 10 juta. Tapi kan secara nggak langsung dia eksis kan. Off airnya yang mahal guys. Sekali misalnya off air jadi MC, jadi penyanyi itu 100 juta benar. Tapi kan gaya di Indonesia kan hedon kan, ya kan, hedon. Terus pengen high class. Jadi secara nggak langsung buat upgrade kehidupannya mereka, ya mereka harus jadi simpanan pengusaha koruptor gitu. Karena sekali koko atau om transfer itu se-M 500 juta gitu loh. Dan udah dijamin gitu loh kehidupannya. Nih kita pasti dibayar besar, sekelas NM aja 1M. Mungkin 2M ya. Ini kita bisa, mungkin kontrak kerja sama Bennings Clinic 2M. C berpikir jernih, lebih milih berteman sama FS atau Nikita. Lah kan gue nggak kenal sama Fitri, gue pernah kenal sama Nikita. Tapi Nikita bipolar. Dia kalau sayang sama orang ya, logikanya ya guys, dia punya 5 laki-laki guys, ya nggak sih? Yang kita tahu ya, bapaknya Loli, bapaknya Aska, bapaknya Arkana, Tony, terus sama yang lain-lain lah ya, yang lain-lainnya plus segala macam ya. Laki-laki bisa sebucinnya sama dia. Dia tuh perhatian, dia tuh melayani laki-laki gitu loh. Walaupun ya seks segala macam itu nomor kesekian lah ya. Tapi kan bisa ngambil hatinya laki-laki. Yang laki-laki itu biasanya buaya darat, bajingan itu kan. Ya enggak? Jadi kalian harus, kalau kalian menganalisa orang itu, harus lihat dulu karakter orang kayak gimana ya. Nggak usah munafik lah, kalian juga pasti follow Nikita, follow Fitri, kalian juga suka karakternya, suka kebarbarannya dia.
Tapi secara nggak langsung ada sisi positifnya juga kan. Nih kita suka suka apa sedekah ya. Walaupun dia umbar-umbar juga, dia punya masjid, punya apa anak yatim. Kayak gitu sebenarnya nggak usah diumbar-umbar, itu pahalanya dia gitu kan. Nggak harus juga dia itu ya, kalau misalnya dia mau meng-share ya guys, kalau misalnya mau mau apa sedekah ke sini ke sana, itu promosi, nggak usah bilang juga gue punya sedekah, punya masjid, punya anak yatim, nggak usah mengasih statement itu juga. Penjualan Shopee-nya rame, obat langsingnya banyak banget yang beli. Ya itu mungkin benar. Holy Wings gimana? Konteks Holy Wings gimana nih? Aku nggak tahu dia di endorse si Bening seberapa, tapi GB Vesta aja 100 juta guys sebulan cenah. GB Vesta ya, yang aku tahu. Ya jadi aku nggak bisa bahas apa endorsannya dia di Bening Skling karena aku nggak kenal dia. Kalau misalnya dia di endorse sama siapa sih? Sama si NBS, dia dapat 600 juta. 600 juta buat 6 bulan gitu. Jadi dia bayarnya per setengah tahun. Stasia berapa? Nggak kenal juga. Aku belum kenal Stasia. Jadi kalian jangan terlalu kepo juga. Ntar gue salah sebut kalian itu. Katanya ngitungin harta orang. Salon pajamas berarti udah nggak barengan, nggak pernah barengan juga, cuma di tek-tek doang, paling untuk ujung-ujungnya sini kita dikasih piyama, dikasih duit, nggak juga. Ini kita mendingan endorse sendiri apa produk lain, itu tok beneran dia dibayar. Bunda Kola ya nggak usah ngebahas yang gua nggak bahas deh. Ya. Emang dari kita dan urusan banyak ya, waktu huru hara orang mikirnya ngiklan gitu kan ya, tapi nggak ada ngefeknya juga. Kayak kok lebih happy yang nonton 200-an atau kayak sekarang 900-an, nggak ada bedanya mau 900 200, at the end of the day aku nggak perlu hater, aku nggak perlu orang ngebully aku gitu loh ya, karena aku nggak mau buka live terus. Ngapain kita nge-live begitu kan? Loli, tadi aku udah bahas Loli. Kalau misalnya yang udah telat, nanti kalian rewind aja ya. Ini aku live udah 1 jam. Udah dulu ya guys, aku live-nya nggak usah lama-lama lah ya. Nanti topiknya kemana-mana. Jadi kan aku kan tadi topiknya siapa dibalik perkelahian antara ibu dan anak ya. Jadi rangkumannya adalah orang di sekitar kita bisa meredahkan atau membakar api kita ya, tergantung orangnya itu niatnya apa. Kalau orang niat itu manipulatif seperti Fitri Sahuteru ya kayak begini nih, kita rusak juga, dipenjara juga, anaknya sampai durhaka juga gara-gara Fitri Sahuteru. Oke? Jadi itu ya guys. Jadi aku end dulu live-nya.